Nah, anak-anak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah jika sehat. Nah, sekarang buka bukunya. Apakah anak-anak sudah belajar mengenai bab sholat? Pinter. Nah, ada yang tahu pengertian dari sholat itu apa? Iya, danar apa? Ya, bagus, pinter danar. Jadi, sholat dalam arti bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah berarti bentuk beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Terus ada syarat-syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari segala najis. Terus ada menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, waktu masuk waktu sholat. Terus ada rukunnya sholat. Rukun sholat itu harus dipenuhi. Apabila salah satunya rukunnya itu ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Adapun rukun sholat adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Terus yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat ya. Selanjutnya ada ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, tahiyat akhir maksudnya. Terus membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca salam yang pertama, dan yang terakhir ada tertib. Terus hal-hal yang makruh dalam sholat itu ada yang pertama menahan hadas, meludah, melihat ke arah kanan, kiri, atas itu nggak boleh, memejamkan mata, menutup mulut rapat-rapat itu nggak boleh. Terus ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, perkara yang membatalkan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhadas atau batal wudhu. Dan yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Terus ada berkata-kata dengan disengaja itu tidak boleh. Terbuka auratnya dan tidak segera ditutup itu tidak boleh. Terus berniat membatalkan sholat itu nggak boleh juga ya. Tertawa dengan keras, berbahak-bahak, berniat keluar dari agama Islam, murtad itu nggak boleh. Terus ada sunah-sunahnya sholat. Sunah sholat itu ada dua macam, yaitu sunnah haiat dan sunnah abaat. Nah, contoh dari sunnah haiat yang pertama itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku dan berdiri dari ruku. Terus yang kedua, bersedekap, menggenggam pergelangan tangan kanan serta meletakkannya di dada. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awud. Terus ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. Terus yang kelima ada membaca amin sudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Nah, itu termasuk contoh haiat. Selanjutnya adalah contoh dari sunnah abad. Contohnya itu ada yang pertama membaca tasyahud awal, yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat pada keluarga Nabi pada rakaat kedua, dan yang keempat membaca doa kunut pada sholat subuh pada saat iktidal rakaat kedua. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, bagus, pintar semua kalau nggak ada yang ingin bertanya ya. Nah, sekarang ibu akan menambahkan rakaat pada sholat duhur itu ada 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Selanjutnya sholat subuh ada berapa ya, ada yang tahu? Ya, pinter, 2 rakaat. Nah, anak-anak, sholat itu wajib ya. Sholatlah kalian sebelum kalian disolati. Seperti lagunya, syair lagu ini. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Nah, jadi seperti itu ya, sholat itu wajib.